sebelumnya untuk anak-anak besar atau mungkin juga ustadz-ustadznya dibentuk tim melayani tamu yang maksimal dan kedepannya mereka melaporkan sudah betul atau belum dalam melayani tamu, baru lapor ke Buya, baru Buya keluar pengajian. Buya tidak pengen ada kemarin di At-Taqwa masalah kelambu, tidak ada yang peka. Tim hari ini lampu tidak nyala. Jadi Buya tidak akan keluar ke majelis kecuali tim sudah lapor bahwasanya untuk pelayanan tamu sudah maksimal. Mana yang gede-gede? Mana yang besar-besar? Biar kalau ini untuk belajar di media manapun. Mana pada di mana? Masa ada lampu gelap begitu tidak diperhatikan? Pada di mana? Yang gede anak putri, besar pada di mana juga? Kita diberi oleh Allah indera mata untuk memperhatikan apa yang kurang enak. Telinga, apa kurang nyaman. Tidak boleh begitu. Orang datang dari sana sini ingin belajar. Tugas kalian khidmah untuk mereka. Kemarin kursi aja nggak bisa nyari tempat. Urusan kursi juga nggak urusan. Jadi besok sengaja biar sampaikan biar karena Al-Bahjah ada di mana-mana. Buya tidak akan keluar kecuali pelayanan tamu sudah maksimal. Buya tidak akan ngaji kecuali sudah maksimal. Jangan diulang lagi, kemarin di At-Taqwa Buya tahu orang-orangnya. Di ini juga tahu, masih tidak boleh begitu. Nah. Mereka datang, kita muliakan mereka, itu pahala besar. Lihat mereka, nyaman tidak, jangan sampai ada yang nggak ada tempat duduk, nggak ada alas, dan seterusnya. Tolong dibentuk tim ya. Masa mulai tadi biar tidak paham, masa gelap begitu nggak ada yang sadar. Apa begini kamu di pondok, anak gede-gede semuanya. Ya, khidmah. Dakwah itu dengan begitu. Kepekaan untuk khidmah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Semua khidmah adalah untuk semua. Dakwah itu khidmah pada hakikatnya. Kenyamanan. Sound sudah dengar tuh, dicek. Kalau belum dicek semuanya tidak usah. Punya tidak keluar nanti. Cek, sound sudah oke. Jamaah sudah enak. Semuanya sudah oke. Mana yang gede-gede? Mana yang besar di mana? Mana pada di mana? Tolong dibuat tim yang maksimal. Tidak boleh kejadian lagi apapun, tidak boleh. Bikin tempat yang menarik untuk ibu-ibu yang membawa anak. Jika adanya nangis, langsung dibawa ke sana. Jadi bikin senyaman mungkin. Selagi bisa. Kecuali sudah mentok, nggak bisa. Selagi bisa, beri yang maksimal. Kalau mengerjakan dakwah untuk Allah dan Rasulnya, beri yang maksimal. Apa-apa yang terbaik kalau bisa. Sound yang terbaik, tempat duduk. Sebisa mungkin tentunya. Tapi kalau sudah lampunya ada tidak dinyalain, ini berarti tidak hidup hati. Perasaan nggak hidup. Hari ini lampu nggak kelihatan. Jamaah ini. Kemarin nggak hidup semuanya. Ngapain kelihatannya mendampingi Buya? Buya bisa jalan sendiri. Tapi itu penting perhatikan. Jadi sambil jalan tuh lihat. Kenyamanan. Dan Buya pengen suara. Buya pengen yang jualan di sana itu juga ingin ngaji. Sound ada dengar di sana. Tidak boleh ada sound mati. Yang di tempat parkir yang jauh di sana. Mereka jangan sampai hanya mengantarkan jamaah, tapi tidak dapat ilmu. Mereka juga ingin dapat ilmu. Tolong tim, catat semuanya. Tim, catat semuanya. Besok ke depan Buya tidak akan keluar kecuali sudah beres laporan. Buya sudah 1, 2, 3. Ingat, khidmah untuk umat Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yataqabbalu illa minal mukhlisin. Fassalatullahi wassalamu ala imami ahli al-ikhlas. Habibina Sayyidina Muhammadin. وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا نعوذ بك من الرياء ونعوذ بك يا ربنا من الكبر ونعوذ بك يا ربنا من العجب وحب الدنيا. طهر يا ربنا قلوبنا
Tahhir qulubana ya Rabbana minan nifaq. Tahhir qulubana minan nifaq. Tahhir qulubana minar riya. Tahhir qulubana minal kibri. Tahhir qulubana minal ujbi. A'inna ya Rabbana ala dzikrik wa syukri wa husni ibadatik. Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qabla al-maut. Syahadata inda al-maut. Wal jannata ba'da al-maut. Allahumma ya Rabbana. Allahumma ya Rabbana. Inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Innaka anta ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad SAW. Kita saat ini di majelis hadis dengan kitab At-Targhib wa Tarhib yang dikumpulkan atau mukhtasar yang dikumpulkan oleh Al-Hafidh Amirul Mukminin Al-Hadis Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Tapi sebelumnya ada muqaddimah akidiyah. Akidah, kita sudah sampai kepada sifat wajib bagi Allah, artinya hal-hal yang harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya bahwa sifat-sifat itu dimiliki oleh Allah. Yang mengingkari sifat tersebut tidak diterima imannya, tidak diterima Islamnya. Dan di antara sifat-sifat yang harus kita yakini bahwa itu ada pada Allah, yang sering disebut oleh para ulama dengan sifat 20. Semuanya mungkin kalau punya panduan kitab ini ringkas kitab dengan bahasa lokal. Bahasa Indonesia yang sangat Indonesia. Tidak kita masukkan di dalam catatan kami di bahasa selain bahasa Indonesia. Jadi kita tidak masukkan bahasa-bahasa yang makanya ini bisa dibaca oleh siapapun. Harapan kami adalah kitab ini betul-betul menyebar kemana-mana untuk pengukuhan akidah. Ibaratnya yang baru bisa baca saja akan bisa memahami. Sifat wajib bagi Allah ada 20-nya. Kemarin sudah kita bahas ya. Yang dimaksud adalah di antara sifat yang harus kita yakini adalah sifat 20. Dan sifat 20 ini dibagi, ada yang pertama disebut dengan, ada 4 lah. Ada sifat nafsiyah. Pembagian ini hanya untuk mempermudah di dalam kita memahami ya. Pembagian ini. Semua adalah pembagian akidah yang dilakukan para ulama itu untuk mempermudah saja. Padahal semua satu martabat harus kita yakini. Di sini ada yang disebut dengan sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah adalah sifat yang menunjukkan adanya zat. Sifat yang menunjukkan adanya zat. Sebagian mengatakan ini bukan sifat, karena itu zat. Itu tentang keberadaan zat itu sendiri. Bagaimana disebut? Ini perdebatan yang kadang-kadang dilakukan oleh orang yang lebih akalnya. Maksudnya ya, memperdebatkan sesuatu yang sebetulnya kita paham, cuman kadang-kadang menjadi membingungkan bagi sebagian orang di saat coba untuk difaham-fahamkan lagi. Contohnya sifat wujud. Nah ini. Para ulama ahli akidah itu membahas panjang, kadang-kadang justru orang awam malah hilang. Karena sudah masuk wilayahnya orang-orang yang sudah pembahasannya sudah detail. Sehingga betul, jadi kadang kita bisa paham dengan kalimat yang sederhana. Tapi kalau sudah mulai lebih belik-belik menjadi tambah hilang. Padahal pelik pembahasan detail ini untuk memperdalam. Maka Imam Ghazali mengajarkan kepada kita hendaknya untuk dasar-dasar akidah, kita jangan diajak bicara tentang dialog yang berbelit-belit. Pahamkan dengan yang paling sederhana. Pelik-pelik itu akan berlaku bagi orang yang menemukan permasalahan di dalam urusan tersebut. Sekarang kita tidak bermasalah, Allah ada sudah. Hanya dibahas sebagian orang, bagaimana ada kok jadi sifat itu gimana sih? Ada, sudah nggak perlu. Ada kok jadi sifat. Kalau misalnya maha kuasa sifat, ada kok sifat, bagaimana? Nah itu sudah jangan dibahas.
Tujuannya para ulama mengatakan bahwasanya kita harus sampai pada keyakinan bahwasanya Allah itu ada. Cuman disebut ada itu adalah sifat, sebagian mengatakan ini hanya sekedar untuk mempermudah. Ada sebagian sifat yang sesungguhnya macam-macam perdebatan sini, kita tidak usah masuk di sana. Yang jelas mereka ingin menghantarkan kita pada keyakinan bahwasanya Allah itu ada. Sifat nafsiyah, makanya sifat nafsiyah adalah sifat yang menunjukkan adanya zat. Dan macam sifat ini hanya satu, yaitu sifat al-wujud. Wujud, nah, sifat wujud, Allah Maha Ada. Kemudian sifat salbiyah, ini juga untuk mempermudah pemahaman saja. Sementara kalau diperluas lagi, salbiyah itu buahnya, bukan saja ini. Memang, salbiyah itu adalah, sifat salbiyah adalah sifat yang menunjukkan kepada makna meniadakan sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah. Mengatakan Allah lemah itu nggak boleh. Ya. Mengatakan Allah misalnya hancur nggak boleh. Mengatakan Allah itu diciptakan nggak boleh. Maka dihadirkan sifat yang menafikan sesuatu yang tidak boleh tadi. Makanya kita meyakini Allah itu bakin. Sifat bakok. Allah Maha Abadi. Dan sifat Maha Abadi kalau kita yakini secara otomatis akan menafikan Allah akan hancur. Secara otomatis. Makanya salbiyah. Akan meniadakan sesuatu yang bertentangan dengan sifat tersebut. Kita meyakini Allah adalah Maha Dahulu. Allah Maha Dahulu, sifat qidam. Maka dengan keyakinan bahwasanya Allah Maha Dahulu, langsung secara otomatis nggak kebayang kalau Allah itu berpermulaan. Dan begitu seterusnya adalah sifat-sifat salbiyah. Misalnya Allah, kita meyakini bahwasanya Allah tidak menyerupai apapun dari makhluknya. Tidak ada satupun dari makhluk yang menyerupai Allah. Maka yang ditiadakan secara otomatis pemahaman kita menyamakan Allah nggak benar. Menyamakan Allah nggak benar, baik sifatnya parsial atau sepotong-potong atau sifat dari sisi anggota atau secara utuh nggak boleh. Karena memang laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak serupa dengan apapun dari makhluknya. Baik sisi zat Allah atau mungkin menyerupakan dari sisi-sisi yang difahami oleh manusia dari bagian-bagian manusia tentang tangan, mata dan sebagainya ditiadakan. Makanya kalau sudah memahami sifat mukhalafah al-hadithi, Allah berbeda dengan makhluknya, secara otomatis kita akan meniadakan semua yang menunjukkan kesamaan Allah dengan makhluk langsung tiada. Itu secara otomatis. Makanya namanya salbiyah. Jadi qiyam binafsihi, Allah mandiri. Maka kalau kita meyakini bahwasanya Allah Maha Kuasa, tidak perlu kepada siapapun dari makhluknya. Selesai. Makanya kalau orang faham bahasanya Allah itu Maha Kuasa, qiyamu binafsihi, mandiri, tidak perlu dengan makhluknya. Makanya nggak mungkin kebayang bagi orang meyakini sifat ini dengan benar bahasanya Allah perlu kepada malaikat. Enggak. Tapi di saat tidak kenal Allah, kenalnya seorang direktur, perlu sekretaris. Perlu sekretaris. Perlu security untuk jaga kekayaannya. Maka dia tidak kenal Allah, maka membayangkan Allah perlu malaikat untuk membantu nulis amal. Nah, ini salah. Tapi kita meyakini Allah itu adalah mandiri, maha mandiri, tidak perlu kepada apapun dari makhluknya. Loh, kenapa ada malaikat? Bukan karena Allah perlu kepada malaikat. Nah, sederhana. Karena sudah kita yakini bahwasanya Allah tidak perlu kepada apapun, tidak perlu kepada malaikat, tidak perlu kepada siapapun. Lalu kenapa Allah menciptakan malaikat? Karena kita sudah punya keyakinan Allah tidak perlu kepada apapun, ya sudah, Allah tidak perlu kepada malaikat. Lalu kenapa Allah menciptakan? Jangan tanya. Akan tapi, kalau kita mencari hikmahnya adalah untuk menunjukkan bahwasanya malaikat saja begitu dahsyatnya, begitu hebatnya, begitu kuatnya. Bagaimana yang menciptakan malaikat? Pikiran kita ke sana. Nah gitu loh. Jadi kita akan terkagum-kagum dengan sang pencipta. Allah menciptakan gunung. Jadi seperti itu. Salb. Jadi meyakini. Jadi kalau sudah kita meyakini sifat ini, secara otomatis yang bertentangan dengan sifat tersebut akan ditiadakan. Nah kalau orang meyakini sifat ini kok masih meragukan, atau masih menganggap yang bertentangan masih mungkin ada, berarti belum meyakini sifat ini, sifat salbiyah. Masih meragukan, siapa yang menciptakan Allah? Nggak mungkin ada pertanyaan itu, Allah sudah qadimah dahulu. Kenapa ada pertanyaan itu? Nggak mungkin, berarti kamu belum paham bahwasanya Allah Maha Dahulu. Maha Dahulu tidak ada yang mendahului Allah. Maka kalau kita meyakini bahwasanya Allah Maha Dahulu, tidak didahului apapun dan siapapun, Allah Maha Dahulu, keberadaan Allah tidak berpermulaan, selesai. Nggak akan ada pertanyaan siapa yang menciptakan Allah.
Kapan Allah mulai berada? Gak ada. Karena Allah maha dahulu. Itu namanya salbiyah. Wahdaniyat, Allah maha tunggal. Kalau sudah meyakini Allah maha tunggal dengan keyakinan Allah maha tunggal. Satu. Maka nggak bisa mengatakan ada dua, tiga, nggak mungkin. Tentunya dengan dialog, dengan menggunakan kecerdasan akalnya. Dihubungkan dengan sifat yang lain tentunya. Ini akan kita bahas tentang sifat-sifat itu. Jadi ada sifat namanya salbiyah. Dan sebagian mengatakan sebanyak sifat-sifat itu sebetulnya pada hakikatnya akan punya makna salbi. Jadi setelah lagi kita tetapkan sifat itu, akan meniadakan sesuatu atau sifat yang bertentangan dengan sifat itu. Tentunya hampir rata-rata sifat, cuman ini pembagian saja. Maka pembagian itu untuk mempermudah sebetulnya. Baik, ada sifat salbiyah, ada sifatul ma'ani. Tentang makna. Sifat ma'ani adalah sifat yang ada pada zat Allah. Yang maha dahulu. Yang akan memberikan sifat khusus kepada zatnya. Jadi dengan sifat itu akan memberikan sifat khusus kepada zat. Contohnya al-ilmu. Allah, zat Allah. Allah ada. Setelah Allah ada, kita meyakini bahasanya Allah mempunyai sifat namanya ilmu. Ilmu adalah makna. Al-qaim bidzatihi ta'ala. Satu makna yang ada pada Allah Ta'ala. Qudrah. Maha kuasa. Iradah, itu sifat ma'ani. Ini sifat ilmu ini. Contoh sifat ilmu. Dengan sifat ini Allah akan disebut sebagai alim. Maka sifat yang dimiliki oleh Allah yang dengan sifat itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan disifati dengan sifat itu. Allah maha ada. Kemudian kita meyakini ada sifat ilmu pada Allah, maka secara otomatis kita menyebut Allah alim, yang maha tahu. Al-Qudrah, Iradah, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Namanya sifat ma'ani. Kemudian ada sifat ma'nawiyah. Itu sifat ma'ani merupakan sifat khusus yang ada pada zat Allah. Karena ada sifatnya ma'ani. Ada sifat ma'ani. Sifat ma'nawiyah. Jadi, sifat kudrah nanti setelah kita meyakini Allah punya sifat kudrah sifat ma'ani. Maka kalau kita yakini Allah punya sifat kudrah, nanti kita sebut Allah Al-Qadir. Atau Qadir, Maha Kuasa. Namanya sifat ma'nawiyah. Maka sebagian itu mengalap cukup adalah dengan 13 bukan 20. Jadi 13 bukan 20. Jadi ya cukup dengan sifat kudrah iradat. Sebab kalau Allah Maha Kuasa pasti adalah kalau Allah punya sifat kudrah pasti Maha Kuasa. Nah, ini ada yang mengatakan 13 dari ulama kita, sebagian mengatakan 13 tidak perlu pakai 20, 17. Tapi intinya sama. Antara kudrah, Allah punya sifat kudrah dengan Allah Qadir Maha Kuasa, hasilnya sama. Itu perbedaan di antara ulama kita sendiri. Jadi ada Al-Qadir, Al-Qadir, Allah Maha Kuasa, dan Allah punya sifat kudrah, hasilnya sama. Bahasanya Allah adalah Maha Kuasa. Seperti itu. Namun sifat ma'nawiyah itu adalah yaitu Qadiran, Muridan, Aliman atau Aliman, Hayyan, Sami'an, Basiran, Mutakallima. Seperti itu. Jadi sifat 20 itu adalah ini. Yang harus kita pahami adalah sifat-sifat yang harus kita yakini bahwasanya itu ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat wujud. Kita harus hafal. Sifat wujud. Sebetulnya lebih sederhana yang dihadirkan para ulama-ulama kampung yang Masya Allah dengan ketulusan kita langsung ngerti Allah ada. Allah wujud, qidam, baqa, khalafatu, lil hawadisi, qiyamuhu, binafsihi, wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmu hayah, sama, basar. Kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, mutakallima. Selesai. Ada lagu-lagunya di kampung-kampung. Nah, itu sifat. Nah, sehingga yang penting kita meyakini itu, pembagian itu, untuk mempermudah nanti di saat ingin memahamkannya. Padahal kita sudah hafal sifat 20, nggak ngerti mana salbiyah. Tidak penting kita, Anda tahu salbiyah, ma'nawiyah, nggak apa-apa, sudah. Yang penting Anda yakin Allah ada, Allah maha dahulu, Allah abadi, Allah maha kuasa, Allah maha hidup, Allah maha tahu, Allah maha kuasa. Selesai. Itu yang perlu. Artinya, bukan Tuhan kalau tidak punya sifat itu. Sudah, langsung. Maka sebenarnya kami isyaratkan, jadi memahami sifat 20 ini, karena di dalam sifat itu ada diperdebatkan. Baik orang yang tidak beriman, di antara orang yang beriman sendiri. Contoh orang Mu'tazilah mendebatkan tentang kudrah. Yang sifat ma'ani. Ya kan? Tapi bisa kita maknai begini. Sifat 20 ini adalah sifat terpenting untuk difahami oleh
makhluk oleh kita yang bisa kita simpul begini. Yang tidak punya sifat ini pasti bukan Tuhan. Jadi bukan kita ke dalam meyakini Allah begitu saja. Tapi suruh melanglang ke penjuru dunia ini sesuatu yang dianggap Tuhan punya ndak sifat 20 ini. Kalau ndak pasti bukan Tuhan. Coba, ayo. Itu saja sederhananya ini kesimpulannya. Bukan ke dalam meyakini adanya Allah yang maha wujud ini ndak. Tapi dengan memahami sifat 20 ini, percaya. Yakin gampang. Semua yang ada di semesta ini, yang mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, yang selama ini dianggap Tuhan, memenuhi tidak syaratnya. Kalau memenuhi, ya itu Tuhan, Allah. Kalau coba, Namrud, mana dia dilahirkan? Fir'aun dilahirkan. Siapa lagi? Patung dibuat batu. Apa lagi? Ayo, ayo, ayo. Itu loh maksudnya. Jadi dengan memahami sifat 20 ini, kita seperti punya tes, alat tes itu loh. Jadi mana sih dianggap Tuhan? Tinggal cek aja. Tuhan kok dilahirkan? Bagaimana ini Tuhan dilahirkan? Sebelum dia lahir bagaimana? Nggak ada Tuhan atau bagaimana? Oh, ini pasti berantakan itu dengan alat tes ini. Jadi sifat 20 ini sebenarnya untuk mengetes. Bukan ngetes Allah, tidak. Untuk membuktikan kebatilan sesuatu yang selama ini dianggap Tuhan. Kalau ke dalam kepada zat Allah Jalla sudah beres kita. Cuman yang kita cermati sepintas ini rupanya ini yang jarang diperhatikan. Bahwasanya justru dengan keyakinan kita akan sifat 20 ini, kita bisa menilai bahwasanya itu Tuhan atau bukan yang diyakini oleh orang itu. Dan begitu mudahnya kita menolak kalau itu Tuhan. Karena kita meyakini 20. Makanya masih meragukan. Jangan, wah ini berarti nggak paham sifat 20. Kalau Anda memahami betul sifat 20, nggak mungkin Anda percaya Tuhan selain Allah. Nggak mungkin bisa. Selamanya. Nggak mungkin bisa. Termasuk yang meyakini Tuhan selain Allah, kalau dia betul-betul mencermati sifat 20 ini langsung berubah keyakinannya. Kenapa? Nggak mungkin Tuhan tidak memiliki sifat 20. Nah ini kalau kita cermati, cerdasnya ulama dulu. Kenapa kok 20? Kenapa kok belajar sifat Asmaul Husna 99 itu aja? Kenapa? Ada maksud, mereka tuh dengan dialog panjang ini untuk apa? Bukan sekedar menguatkan iman ke dalam, tapi bagaimana untuk mengantisipasi, membentengi kita agar nggak percaya dengan sesuatu yang diyakini oleh orang-orang sana yang tidak beriman seperti itu. Nah ini dahsyat. Sehingga berkembang memang hak kebenaran sifat 20. Ini yang ciri khasnya madhab akidah, madhab Asy'ari. Ini saja insya Allah. Nanti rinciannya kita hadirkan satu demi satu. Singkat saja, sudah yakin kok panjang lebar, tambah nggak karu-karuan nanti. Anda sudah percaya dengan Allah, ya sudah. Nanti Anda selesai insya Allah. Kita hadirkan pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Kita kepada kitab At-Targhib wa Tarhib. Ya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita sampai kepada hadis yang ke-5. An Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu qala. Nabi SAW bersabda, "Man samma'a samma'allahu bihi wa man yura'i yura'illahu bih." Muttafaqun alaih. Bab riya. Bahayanya riya. Riya itu berbuat baik ingin dilihat manusia. Ingin disanjung manusia. Nah, ini bukan karena Allah. Sia-sia. Kurang ajar kepada Allah. Anda saja kalau ada orang ngomong dengan Anda matanya lirak-lirik ke sana nggak enak. Bikin Allah Jalla Jalaluhu yang tahu hati kita. Kelihatannya kita menghadap kepada Allah, tapi bukan karena Allah, karena manusia. Sehingga itu disebut dengan syirik. Tapi khafi, tersembunyi. Tersembunyi di hadapan manusia, tapi Allah tahu. Bahwasanya dia telah melakukan kebaikan bukan karena Allah. Sama. Barang siapa memperdengarkan. Jadi amal itu kadang dilihat oleh manusia, kadang didengar oleh manusia. Dan tujuan memperlihatkan dan memperdengarkan ini bisa jadi memang betul karena ingin sanjungan dari manusia. Cerita tentang sedekahnya, cerita tentang sholat malamnya, cerita tentang puasa Senin Kemis yang sudah 20 tahun itu, cerita Masya Allah macam-macam, cerita haji yang sudah ke-4 itu, cerita macam-macam. Cerita Madinah pun ternyata bisa jadi riya loh. Cerita Madinah, wah berubah ya, masih ingat saya tahun 20, tahun berapa ya itu ya? Itu masih belum begini. Tahun berikutnya juga belum begitu. Sekarang Masya Allah. Sebenarnya dia pengen cerita kalau dia umroh 3 kali. Dia gitu dong. Ini bahasanya halus banget dia. Halus tuh. Kelihatannya Masya Allah. Ustaz juga pengen cerita. Nah. Ya bah.
Tolong ambilin sorban Abah yang waktu haji tahun 2007 nak. Ngapain pakai 2007 nih? Ada 2000 yang lain. Nah, pengen pamer kalau itu haji 4 kali. Sampai tiba-tiba dikasih undangan nggak pakai H, itu kan dumel. Undangannya nggak pakai H, padahal dia sudah haji. Nggak ditulis haji. Nggak tahu kalau saya sudah haji. Mana ini? Dipanggil Pak Haji. Ya boleh dipanggil Pak Haji, tapi jangan marah kalau sangat tidak dipanggil Pak Haji lah. Baik. Nah, riya itu halus banget. Semak, siapa memperdengarkan amalnya kepada manusia ingin disanjung, samma'allahu bihi. Maka Allah akan perdengarkan kejelekan hatinya nanti di akhirat, dipermalukan. Ini samma'allahu diperdengarkan oleh Allah bihi dengan orang tersebut dengan kebaik. Jadi ditujukan dia bukan karena Allah, malu. Waman yura'illahu bih, sama. Berbuat baik yang dilihat orang, hanya pengen lihat manusia bukan karena Allah, maka nanti Allah akan perlihatkan, tunjukkan kepada oleh Allah kepada manusia bahwasanya nanti di malak, di padang mahsyar, bahkan bisa jadi di dunia akan dihinakan. Makanya orang riya itu pada akhirnya nggak terpuji dia. Pada akhirnya nggak tersanjung, bisa saja ketidak terpujiannya itu tampak di dunia. Makanya orang ikhlas subhanallah sampai mati, tiba-tiba justru setelah meninggal dunia orang malah menyebut-nyebut dia dan sebagainya, ingin niru dia, abadi namanya. Padahal waktu hidup nggak pengen diabadikan dia. Nggak pengen namanya ditulis jadikan nama jalan, nggak pernah pengen dia. Cuma tiba-tiba orang mengabadikan, disebut sejarahnya dan sebagainya. Karena ikhlas. Tapi yang tidak ikhlas akan dihinakan oleh Allah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Qaluhu samma'a abi tasydid. Maksudnya adhara amaluhu linnasi riya'an. Maksudnya siapapun yang menampakkan amalnya di depan manusia riya karena riya, maka ini Allah akan hinakan, rendahkan dia. Wa makna samma Allah bihi adhara niyatahu. Allah menampakkan niat busuknya tadi waktu berbuat baik. Kelihatannya sedekah, tapi ternyata hanya pengen disanjung manusia. Adhara niyatahu al-fasidata. Allah menampakkan niat yang busuk fi amalihi di dalam beramal. Yaumal kiamati, di hari kiamat nanti. Wa faddahu ala ru'usil ashhad, dan akan dipermalukan, faddah, dihinakan, dipermalukan di hadapan orang banyak. Ini hari ini masih kelihatan dia kayak paling dermawan, paling banyak sedekah dan seterusnya. Subhanallah, yang namanya riya itu halus sekali. Riya itu makanya dalam hadis selanjutnya coba ini. An Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu, annahu sami'an Nabi, beliau mendengar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, man shoma yura'i faqad asyrak. Barang siapa yang berpuasa hanya ingin dilihat oleh manusia, maka dia telah menyekutukan Allah. Cuman menyekutukannya ada syirik khafi, ada syirik jali, tersembunyi di hati. Enggak boleh kita mengatakan dia kafir, enggak boleh. Keterangannya dari hadis lain. Man sholla, jadi artinya puasa pun ada riak. Sebagian ulama mengatakan nggak ada riak dalam berpuasa. Sebab puasa kan diam, nggak ada yang ketahuan, nggak ada yang tahu kalau puasa atau tidak. Ya kan, tapi bisa saja riak. Kapan riaknya? Setelah puasa, besok baru cerita. Ngomong, aku puasa loh ya. Alhamdulillah, saya sudah bisa istiqomah. Puasa Senin Kamis selama 20 tahun belum pernah putus. Nah, ini sudah dapat sudah. Sehingga saat kamu itu masyhur dia. Satu kantor Pak tahu semuanya. Wah, dia sudah 20 tahun nggak putus puasanya. Oh, Masya Allah. Paling bangga dia. Dapat label itu. Tapi, sholat ada pamer sholat. Ingin dilihat oleh orang. Waban tasaddaqa yura'i faqad asyrak. Asyrak diingat. Barang sedekah ingin disanjung manusia, dia telah masuk syirik. Tapi ingat, itu syiriknya syirik khafi di keterangan hadis lain. Akhrajul Baihaqi min tariqi Abdul Hamid bin Haram an Syahrin bin Khashab muhtan tolan. Jadi hadis ini ada yang pendek panjang, tapi ringkasannya seperti itu yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, ini lanjutannya, ini keterangannya kayak apa tuh? An Mahmud bin Labid qala kharaja nabi keluar. Qala, beliau bersabda, ya ayuhan nas, hei manusia, iyyakum awas hati-hati kau. Wa syirkas sarair, awas kamu dengan syirik tersembunyi. Qalu ya Rasulullah,
Wa ma syirkus sarair? Ya Allah, apa syirik tersembunyi itu? Syirik di hati, syirik tersembunyi. Qala, Nabi menjawab, yakumur rajulu, seorang bangkit, bangun, fayusalli, melakukan salat. Fayuzayyinu salatahu. Wah, salatnya diperbaiki. Allahu Akbar. Masya Allah. Wah, lengkap siwak. Allah. Masya Allah. Dan mengamalkan sunnah, ngadep ke tempat sujud seperti yang ada dalam madhab Syafi'i. Khusyuk betul. Yuzayyin salatahu, jahitan dengan berusaha semaksimal mungkin. Kenapa? Lima yara min nadharinas. Karena di situ ada. Karena banyak murid yang lihat dia. Karena dia adalah seorang ustadz sholat khusyuk. Ustadz sholat khusyuk. Karena ustadz sholat khusyuk, maka kalau sholat harus tampak khusyuk dong. Karena dia ustadz. Ini menyesuaikan karena dia. Allah. Padahal dia pikirannya kemana-mana. Lihat berapa sih yang lihat saya nih. Kayaknya banyak orang ya. Semangat. Ini, aduh, kayaknya ada anak pakai kamera. Nyoteng ini. Nyoteng. Viral besok. Allah. Nah ini. Fadhaika lika syirkus sarair, itulah sikit syirik tersembunyi. Akhraj Ibnu Khuzaimah. Hadis Ibnu Khuzaimah. Kita baca hadisnya, nanti kita lentrehkan dulu. Wa ana Abi Sa'id Ibn Abi Fudalah, dari Abi Sa'id bin Abi Fudalah. Kana minas sahabati, dari sahabat. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah SAW yaqulu, idza jama'a Allahu al-awwalina wal akhirina li yaumil qiyamati. Nanti kelak waktu Allah mengumpulkan orang dari dulu dan sekarang, maksudnya orang semuanya, dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Li yaumin la raiba fi, di hari yang tidak pernah perlu diragukan, yaitu hari kebangkitan. Semua orang tidak boleh ragu itu. Nada munadin, ada yang menyeru. Sebagian ahli tafsir hadis mengatakan Allah sendiri yang menyeru atau Allah menyuruh malaikat penyeru. Man kana asyraka fi amalihi lillahi ahada. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan akan tetapi telah menduakan, maksudnya harapannya adalah ingin disanjung oleh manusia. Masih kelihatannya untuk Allah tapi untuk manusia, itu isyrak. Falyatlub thawabahu min indihi, maka hendaknya dia suruh mencari pahala dari orang yang dia merindukan sanjungan dari dia. Minta pahala pada orang yang menjungmu, maksudnya gitu. Mana bisa ngasih pahala dia? Fa innallaha aghna syuraka'i 'an syirki. Allah maha kaya yang tidak perlu, Allah maksudnya Allah tidak memerlukan itu semuanya dengan amal yang dilakukan dengan cara semacam itu. Allah tidak perlu dengan sesuatu kebaikan yang dilakukan seorang hamba yang dilakukan dengan cara seperti itu. Dia seolah-olah menghadap kepada Allah, tapi ternyata maksudnya bukan karena Allah. Allah tahu dan Allah tidak perlu itu semuanya. Akhrajahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Baihaqi wa Shahahu Ibnu Hibban. Selanjutnya kita baca hadis semuanya biar tuntas baru kita serahkan. Wa an Anas bin Malik, dari Sayyidina Anas bin Malik. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, yu'ta yaumal qiyamati, didatangkan di hari kiamat, bisuhufin, dengan lembaran-lembaran, mukhattamatin, disegel. Atau disegel, maknanya Allah alam besok segelnya kayak apa, amal bentuknya kayak apa. Dan memang hadis yang satu ini, memang Ibnu Hajar menyebutkan, dan dikatakan bahwasanya ruwatnya ruwat sahih, cuman di sana banyak muhaddisin menolak hadis ini. Jadi hadis ini diperdebatkan tentang kesahihannya. Yu'ta nih, mukhattamatin sudah disegel. Fatun sabu, disodorkan di hadapan. Baina yadaillahi, kepada Allah. Malaikat yang membawa. Termasuk Imam Ghazali meriwayatkan bahwasanya amal itu akan dibawa. Jadi sampai malaikat pun tidak tahu, biarpun hadis ini juga diperselisihkan kesahihannya. Jadi malaikat itu membawa amal itu nggak tahu kalau ini amal baik atau tidak. Yang penting kelihatannya baik, disodorkan. Sampai di hadapan Allah. Fa yaqulu tabarakallahu ta'ala, Allah Maha Suci dan Maha Mulia, berkata, Alku hadhihi waqbalu hadhihi. Alku, buang ini, terima ini. Jadi tidak semuanya itu ternyata, biarpun kelihatannya bagus, malaikat menganggap itu diterima. Ternyata Allah mengatakan buang yang ini dan terima yang ini. Ada sebagian diterima, sebagian dibuang. Fatakulul malaikatu, malaikat berkata, wa izzatika wa jalalika, demi keagunganmu dan kemuliaanmu ya Allah,
Ma ra'ayna illa khaira. Aku tidak melihat amal ini kecuali baik-baik. Wa yaqulullahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadza kana li ghairi wajhi." Ini yang aku suruh buang itu, dia lakukan amal baik ini bukan karena aku. Karena sanjungan manusia. Wa inni la aqbalu illa mabtughiya bihi wajhi, dan aku tidak menerima amal kecuali dilakukan hanya untukku. Akhrajahul Bazzar wa Tabrani, ini hadis riwayat Imam Bazzar, Imam Tabrani bi isnadaini, dengan dua isnad, ruwatu ahadima ruwatus sahih, salah satu dengan sahih. Wal Baihaqi. Nah, ini kan oleh Tabrani dan Imam Baihaqi. Dan memang ada yang kurang lebih maknanya dari potongan hadis, ada yang sahih. Misalnya, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wabtughiya bihi wajhuhu. Ada mirip maknanya, tapi hadis lain dan itu sahih. Berarti kalau disimpulkan makna hadis ini benar, hanya kesahihannya diperdebatkan oleh para ulama. Biarpun ada yang mengatakan hadis itu bisa diterima, tapi ada hadis yang jelas sahih, misalnya tadi, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wabtughiya bihi wajhullah. Allah akan terima amal yang ikhlas dan karena Allah. Baik, ini jadi ada begitu halusnya keikhlasan dan begitu lembutnya riya, sampai di sini digambarkan malaikat membawa begitu saja. Tidak tahu kalau ternyata di dalamnya ada riya. Baik, terserah kesahihan hadis itu yang jelas Allah tidak menerima kecuali dari yang tulus. Wa Nabi Ali, wa an Abi Ali rajulin min Bani Kahil qala, dari Abi Ali seorang laki-laki dari Bani Kahil qala, khadabana Abu Musa al-Asy'ari. Suatu ketika Abu Musa al-Asy'ari, sahabat, memberikan ceramah. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu hadza syirka. Awas dengan syirik ini, maksudnya syirik tersembunyi itu. Syirik sembunyi riya itu, fa innahu akhfa. Sebab syirik sembunyi itu lebih lembut min dabibin namli, daripada langkah semut. Nah, khutbah Rasulullah kemudian menyampaikan, Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari bercerita, Nabi pernah berkhutbah juga di sini. Dzata yaumin, pada suatu ketika, faqala, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu hadza syirka. Takutlah kepada syirik ini, maksudnya riya tadi. Fa innahu akhfa min dabibin namli, itu sesungguhnya riya itu lebih lembut dari semut, dari langkah semut. Faqala lahu man sya'allahu ayyakul. Kemudian beliau, Nabi Muhammad mengajari kepada saya, kisah Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari, lalu Rasulullah mengajari untuk mengucapkan ini. Yani faqala lahu man sya'allahu ayyakul kaifa nunakkihi wa huwa akhfa min dabibin namli, faqala lahu. Ya, Sayyidina Abu Musa yang sahabat Nabi yang mendengar waktu Nabi ngomong begitu tuh bertanya. Kan serem banget dia, lembut. Wah, kacau ini. Sampai dalam riwayat lain dikatakan bahasanya riya itu kan lebih akhfa min dabibin namlatis sauda fil lailati dzulma ala sakhratis samma. Bahkan digambarkan riya itu begitu hasilnya lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. 7 tingkat kelembutan. Ngulangnya susah, saya percaya itu. Itu. Jadi itu adalah Nabi menggambarkan itu. Makanya kalau kita tidak waspada, tiba-tiba semut, kalau kita tidak hati-hati, tiba-tiba nongkrong di hidung. Kan? Allah, di sini kok bisa tadi? Dari mana tiba-tiba nyangkut di hidung? Halus sekali. Nah ini. Nah ini begitu beratnya, memang usaha zahir harus berusaha kita. Cuman ini ada dari Nabi. Baca Allahumma nih. Qala, Nabi mengatakan, Kulu, ayo baca ini nanti ya. Sering baca ini kalau takut riya. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu ya Allah. Syirik kepadamu, termasuk syirik khafi tadi, yang kami mengetahui. Kami sadar, ini gak boleh. Tapi kadang-kadang kami sengaja menikmati agar amal saya dilihat oleh orang. Kan begitu, kita tahu loh ya, gitu, syirik itu gak boleh. Cuman nikmat. Waduh, sayang dong gak ketahuan orang nih. Begitu. Nah ini, minta ampun kepada Allah. Wa nastaghfiru, kita minta perlindungan dari itu. Wa nastaghfiruka ya Allah. Dan kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Lima la na'lamu, yang kami tidak tahu. Syirik, jelas ada terang-terangan. Syirik menyekutukan Allah dan sebagainya. Ada yang tidak diketahui tersembunyi adalah syirik khafi ini.
Enggak ada yang sadar kadang-kadang. Akhrajahu Ahmad wa Tabrani. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Tabrani. Uratuhu ila Abi Ali muhtajjun bihim fis sahih. Adapun perawinya sampai Abi Ali adalah orang-orang yang bisa dijadikan hujjah dalam urusan hadis ini. Wa Abu Ali, adapun Abu Ali, wathaqahu Ibnu Hibban, Ibnu Hibban mengatakan itu orang thiqah bisa dipercaya. Walam ara ahadan jarrahahu, dan kami tidak melihat satupun yang mencela atau mengatakan dia punya kekurangan yang menjadikan rusak hadisnya. Wa Abi Ya'la nahwuhu, begitu juga riwayat dari Abu Ya'la serupa hadis itu min hadithi Hudzaifah, hadis dari Hudzaifah, ila anna qala fi, hanya saja Abu Ya'la menambah, ada tambahnya, qul yaumin 3 marrat, doanya 3 kali sehari. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa an astaghfiruka lima la na'lamuhu. Nanya Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. 3 kali sehari minimal. Atau di saat kita merasa ada guncang, pengen riak, baca ini. Baik, kita kembali kepada pembahasan riak. Kita selesai hadis masalah ketulusan. Riak membahayakan sekali. Cuman riya itu adalah urusan hati. Urusan hati. Jangan sampai orang takut riya. Ini kadang pengen menyelesaikan riya, tapi dengan cara yang salah. Wah, kalau berbuat baik itu riya. Riya dosa, wah kacau nih. Mending tidak usah berbuat baik, biar saya tidak riya. Oh, ini bencana. Bisa jadi begitu pikirannya. Seperti kalau pinter tambah gede dosanya mending bodoh. Ya, ini nggak ada orang itu. Bodoh dosanya mah kecil nih. Ya salah, mestinya kan pinter tapi nggak dosa gitu loh. Kok pinter mungkin bodoh ini. Baik. Riya sifat hati. Ikhlas sifatnya amal juga. Di hati isinya. Riya adanya di hati, menyifati beramalnya seseorang. Ikhlas adalah di hati, menyifati amal seseorang. Kita balik dulu bicara tentang ikhlas. Untuk tidak riya, maka dia harus ikhlas. Jadi supaya orang tidak menyelesaikan riya dengan cara yang salah. Yang mengatakan, waduh daripada saya riya, mending tidak usah beramal baik dah. Berarti dia nggak paham. Maksudnya apa sih? Maksudnya tidak riya itu, agar amalnya diterima oleh Allah, maka jangan riya. Agar tidak riya, maka biar hilang riya, lalu yang tertinggal adalah ikhlas. Pahami dulu. Lah ikhlas itu apa? Sifatnya amal. Maksudnya, lah kalau tidak ada amal, mana mungkin disifati ikhlas? Oh, saya ikhlas. Ngapain? Gak tahu. Ya gak ada. Harus. Atau orang itu ikhlas. Ikhlas ngapain? Gak ada apa-apa. Gak bisa. Amal disifati ikhlas. Maka beramallah. Berusaha menyingkirkan riya. Maka muncul ikhlas. Maka Sayyidina Al-Fudail bin Iyad menangkap waswas syaitan ini. Ada orang yang takut riya. Lalu dia malah tidak beramal. Maka beliau mengatakan, tarkul amali li ajrin nasi riya. Kalau ada orang melakukan kebaikan hanya takut dilihat orang, takut riya tadi, maka itu sudah hakikat riya. Sudah enggak takut kelihatan orang deh, nggak usah deh. Wah, ini sudah riya. Sebab urusannya dengan orang. Sebab berbuat baik bukan itu. Terserah lihat orang nggak lihat orang. Saya berbuat baik, terserah. Ya, gara-gara dilihat orang lalu tidak berbuat baik. Gara-gara dilihat orang tidak berbuat baik, masalah. Wal amal li ajrin nasi syirkun. Kalau berbuat baik karena manusia mah syirik. Wal ikhlasu, adapun ketulusan, kata Fudail bin Iyad, ikhlas adalah ayu'afi'akallahu minhuma. Kalau Allah membebaskan kamu dari duanya. Maksudnya bukan beramal karena manusia dan juga bukan meninggalkan amal karena manusia. Tinggal satu pilihannya. Beramal karena Allah, itu adalah ikhlas. Nah, ini ilmu panjang. Kita rintis sedikit, masih ada beberapa menit waktu. Jadi ingat, riya adalah di hati. Sampai digambarkan lebih lembut dari langkah kaki semut. Hitam yang berjalan di atas batu hitam di kegelapan malam. Makanya kita semua harus waspada tentang riya ini. Halus sekali. Dan kadang riya itu bukan tampak di hari itu. 10 tahun kadang-kadang. Kita bisa ikhlas bertahan untuk tidak bercerita tentang kebaikan kita. Tiba-tiba kita punya masalah dengan yang kita baikin 10 tahun. Kamu udah ingat ya waktu itu saya tolonglah, bubarlah kita. Padahal sudah 10 tahun sudah. Dipikir aman-aman. Makanya riya itu, syaitan itu mau pengen mencelupkan amal kita kepada kekotoran. Riya itu adalah bukan di saat dia beramal, setelah beramal.
Sudah aman, nggak ada yang tahu. 10 tahun dia bantu tetangganya. Cuma ke tetangganya delkit ngomongnya. Kamu ini nggak tahu diri betul. Kamu nggak ingat ya dulu? Siapa yang menempatkan kamu di sini dulu? Siapa yang bantu kamu dulu? Wah, habis sudah. Padahal sudah 10 tahun mah enak. Nah ini, makanya riya itu berat banget. Tapi gak usah takut deh, beramal aja baik, nanti Allah akan menghilangkan riya. Jangan sampai gara-gara ini takut riya. Nah, cuman yang perlu dicermati adalah ikhlas di hati. Riya urusan hati. Maka dua hal. Jangan sok tahu tentang riyanya orang. Ini penting banget. Kita tidak tahu tentang riyanya orang. Makanya kalau Anda sudah menilai riyanya orang, salah. Maka antara riya ikhlas itu begini caranya. Kalau riya itu nunjuknya ke sini. Kalau ikhlas nunjuknya ke sana. Makanya kalau sudah kita mengatakan aku ikhlas, itu adalah ternodai. Loh kamu ikhlas kok ngomong? Ngapain kamu ngomongin? Bukan ikhlas karena Allah. Tidak usah ngomong ke saya deh. Maka kalau ikhlas itu ke sana. Tapi riya begini, saya mungkin riya. Boleh begitu. Tapi repot. Riya. Apa itu kita aja pamar. Ini bak hati-hati, tolong ini. Jadi kita belajar di sini dulu deh. Teori dulu deh. Jangan sekali-kali mengatakan, oh aku ikhlas. Ada orang, padahal aku ikhlas. Bener ikhlas. Tapi ada tapinya. Ikhlas, jauh ngomong kenapa yang ngomong ikhlas? Saya tidak tahu hatimu kok. Lakukan kebaikan sudah selesai, Allah yang melihat. Lah kok ngomong ke saya ngasih pahala? Oh enggak ada. Riya pun juga demikian. Makanya jangan sok tahu tentang riyanya seseorang. Yang repot saat ini kita, gampang ngaku ikhlas, gampang nilai orang riya. Nah boleh, jangan nilai orang riya. Kadang tampak riya, tapi bukan riya. Kadang riya, tampak riya, bukan riya. Mungkin ada kita melihat satu orang bersedekah di pesantren, di masjid. Dia minta kepada takmir masjid, pengurus masjid. Saya bersedekah, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Umumkan. Ini kan bahaya banget. Umumkan setiap sebelum khutbah dimulai. Umumkan kalau saya sedekah sebelum khutbah dimulai. Dan tolong sebut nama saya. Riya atau ikhlas? Riya. Ini. Anda ini sudah dikasih tahu jangan ngurusi riyanya orang. Ini nggak ngaji bener, Anda ini ngantuk. Memang ada tahu kalau itu riya. Riya. Ini Anda ini ngaji masih di sini. Riya. Anda tidak tahu. Kalau orang itu sebetulnya bukan riya, malah merangi riya. Kenapa? Dia itu nyumbangnya 100 juta. Cuman minta diumumin 10 juta. Dok. Loh, Anda sudah terlanjur nundur riya. Minta maaf sama dia nanti. Nah, ini gampang. Makanya ini kebiasaan kita itu memang jelek. Nilai orang, wah riya. Dia itu diumumkan cuma 10 juta. 90 jutanya disembunyikan. Ayo, Anda bisa begitu? Anda nyumbang 100 juta. Tiba-tiba panitia salah ngomong 10 juta. Komplain. Ayo. Ini sengaja pengen nutupi. Aku pengen hati saya selamat. Tolong umumkan. Pak Haji Fulan telah bersedekah ke masjid. Alhamdulillah 10 juta. Padahal nyumbangnya berapa? 100 juta. Lah, kan unik. Itu merangi riya sebetulnya bagi dia. Kita aja yang suudon sama dia. Memang riya ada urusan hati lebih lembut dari langkah kaki sebetulnya. Kok sok tahu? Makanya, sudahlah. Jangan sekali-kali mengatakan orang lain riya. Tanpa pamrih. Apalagi Anda berjuang. Menilai orang riya. Dia ada maksud itu. Dia ada maksud. Dia mau politikus. Dia mau ini. Sudahlah, itu urusan banget. Orang punya profesi macam-macam. Ada suatu ketika ada orang, Buya, dia politikus, Buya. Dia mau mencalonkan ini, Buya. Itu kan profesi dia. Pokoknya bendera jangan dibawa ke sini, selesai ente. Hatinya bawa ke sini, suka-suka. Jadi kita gampang suudon sama orang. Tidak boleh begitu. Tapi jangan, Anda boleh merah putih, tapi jangan dibawa di sini. Bendera kita adalah bendera ikhlas di sini. Bendera perjuangan karena Allah. Jangan ganggu hatinya orang. Kalau orang punya profesi macam-macam, kalau menurut dia keyakinannya adalah dukungan yang baik, silakan. Begitu. Kita jangan sok tahu yang ada di hatinya orang. Gampang mengatakan, benar, oke, ikhlas, lillahi ta'ala, ikhlas. Sudah ada ngomong ikhlas itu di hati, bukan di lisanmu. Kalau di lisanmu itu sudah keluar dari wilayah ikhlas, bilas di hati, jangan keluarkan di lisan. Dan kalau ternyata ada sanjungan, bagaimana kalau disanjung oleh manusia? Disanjung oleh manusia, Nabi mengatakan itu kabar gembira yang Allah berikan kepadamu. Tapi jangan berubah dong. Orang disanjung. Maka sebagian orang kalau disanjung langsung mengatakan alhamdulillahilladzi adharul jamil wa satarul khabih. Segala puji bagi Allah yang telah menampakkan kebaikanku. Jelekku mah ditutup oleh Allah. Padahal dia tahu jeleknya.
Dia berbuat baik disanjung manusia. Masya Allah Mbak Jini dermawan. Masya Allah telah nyumbang begini. Dia ingat. Langsung bukan dia bangga pada manusia. Dia senang karena apa? Allah menjadikan saya bisa berderma. Bukan sanjungan dari manusia. Makanya riya itu bahaya sekali. Riya itu bahasa. Itu pamungkasnya iblis itu. Seperti istighfar pamungkasnya orang beriman. Setan pontang-panting menangis gara-gara istighfar. Qasama dhahri istighfar. Ini sudah dijerumuskan oleh setan sampai masuk maksiat. Ujung-ujungnya istighfar. Nyesek itu setan. Maka bikin nangis setan. Istighfar. Setan. Ini sudah tak jerumuskan bertahun-tahun. Enak aja tobat-tobat. Diampuni lagi oleh Allah. Kan kesal setan itu. Tapi setan punya jurus pamungkas juga. Riya dibisikin senang sanjungan. Wah beramal baik. Tak taunya dicari di akhirat nggak ada. Kenapa? Senang sanjungan. Saya bising, ngaji tuh. Sanjung nggak ada orang kayak kamu di sini. Hebat. Kan? Ayo. Makanya itu senjata pamungkasnya iblis itu riya. Makanya istighfar nih. Nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Kami minta ampun kepadamu ya Allah. Ajaran dari yang kami tidak tahu ya Allah. Jadi si riya itu halus sekali. Nah, kemudian ini pungkasan di hadis sini. Maka berbuatlah baik, jangan Anda mikir, jangan terlalu takut-takut begitu, nanti malah nggak beramal baik. Sudahlah, ayo kita beramal, kemudian belajarlah untuk kita melatih keikhlasan. Diajarkan, kalau Imam Ali itu sedekah itu dibagi 4. Anda tiru. Imam Ali bersedekah, kalau dapat duit 1 juta, 250, 250, 250, 250. Ibaratnya begitu. Jadi cara bersedekah billaili wan nahari sirra wa alaniyatan. Jadi bagi 4. Siang 250, malam 250. Terang-terangan pada orang 250, sembunyi 250. Artinya membuat warna-warni itu penting. Justru tidak dengan warna-warni ini antara 2. Makanya orang yang sedekah sembunyi harus berani sedekah terang-terangan. Orang yang sedekah terang-terangan, tanda ikhlasnya berani sedekah sembunyi. Hati-hati iblis. Ada nabi dalam riwayat, termasuk sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh, 7 orang yang mendapatkan perlindungan khusus dari Allah itu adalah apa? Orang yang sedekah sirri, bersedekah dengan tangan kanannya, sampai tangan kirinya tidak tahu. Sedekah tidak ada yang tahu, sembunyi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Sementara sedekah itu kalau terang-terangan bisa memberikan contoh kepada orang, biar orang niru. Masa bicara sedekah tok, dia nggak pernah sedekah. Wah, orang kan ngomong, pandai ngomong tok. Maka sesaat kita memberikan contoh, sesaat kita belajar untuk ikhlas. Jadi ingat, ada hadis idolanya orang pelit. Orang pelit paling senang dengan hadis itu. Yaitu hadis sedekah sirri. Lihat orang, pokoknya kalau orang dikit-dikit sedekah sirri itu orang pelit, hati-hati. Sebab setiap diajak sedekah, ayo sedekah. Sedekah kan tidak perlu dikasih tahu sama orang kan, disembunyikan. Sebenarnya dia pelit, hati-hati ya. Iya dia paham, hati-hati. Hawa nafsu yang sedekah pelit. Jadi diperdengarkan di telanganya oleh setan, sedekah sirri. Sebetulnya dia nggak mau sedekah, cuman pengen pura-pura sedekah. Mau sedekah aja kok pamer-pamer. Imam Ghazali bangkas tidak. Maka sedekahlah kayak Imam Ali. Sesaat terang-terangan, sedekah sirri. Yang biasa terang-terangan, khawatir tidak ikhlas betul. Kalau tidak, dia tidak pernah sedekah sembunyi. Ya kan? Jadi yang biasa terang-terangan, oke, nggak apa-apa. Sehingga bahkan bisa jadi, dia tuh merangi riya. Contohnya, hamba Allah, ingat, hari ini alhamdulillah saya dapat rezeki, saya sedekah 50 juta, tolong saksikan karena Allah. Bahasanya karena Allah. Orang pada ngedumul, riya dia. Padahal diam-diam dia masukkan kota amal 100 juta. Jadi Anda tidak usah takut riya, akan tapi jaga riakmu tadi, hilangkan riakmu dengan sembunyi. Jadi gini, kalau Anda sudah terlanjur buat baik, dilihat orang, alhamdulillah semoga ini ikhlas. Jadi contoh. Lalu bagaimana? Tanda ikhlasmu di saat kamu bersedekah terang-terangan, kamu tidak akan berat bersedekah yang serupa di saat sembunyi. Kalau kamu masih ragu-ragu, khawatir riak beneran. Ayo. Yang berani sedekah 1 miliar terang-terangan, ayo. Dia harus berani 1 miliar sembunyi. Karena dia kenal Allah. Jangan sampai sedekahmu hanya sedekah terang-terangan saja. Dan juga jangan sembunyi saja. Nggak akan jadi contoh. Nggak jadi contoh. Suatu ketika ada seorang khotib. Khotbah untuk sedekah, bangun masjid dan sebagainya. Nggak ada yang dengar. Tanya guru, saya ngomong berkali-kali. Ini kok nggak beres-beres. Sedekah, sedekah, kata guru. Ente ngomong tok.
Coba ente bilang, saya mulai hari ini dengan sedekah saya. Coba begitu. Betul, khutbah terakhir setelah berminggu-minggu khutbah nggak ada yang nanggepin. Terakhir, alhamdulillah saya mulai. Orang ikut semuanya. Karena apa? Sir. Kalau kita sudah memulai, Allah akan buka yang lainnya. Memberi contoh juga penting. Nah, jadi sedekah itu warna-warni begitu. Hadisnya pun ada hadis sedekah yang ditunjukkan ngasih contoh. Hati-hati ya. Yang seneng hadis sedekah siri kebanyakan orang pelit. Kalau Anda dikit-dikit sedekah siri, jangan-jangan Anda orang pelit. Wih, ini setan pinter nih. Diajak sedekah langsung di grup, kan ada grup. Ayo ada ajakan. Ajakannya juga lembut soalnya. Mari kita sedekah semuanya gini-gini karena Allah dan semoga langsung. Sedekah nggak perlu gitu. Ustaz, Baji, Ustaz, di grup. Itu kan karena Allah, sembunyi sedekah siri. Langsung, oh dia pelit ya. Oh dia mengiyakan saja, ayo bareng-bareng digotong bersama. Kan oke. Langsung bawa hadis. Nah, hadis tentang sedekah sembunyi. Nah ini orang pelit itu pinter, setan tuh kalau bohongi orang pakai hadis lagi. Ya, makanya sekarang Anda jangan mau dibohongi setan. Maka pastikan Anda bersedekah dengan terang-terangan. Diketahui oleh orang. Mulai dari situ. Agar jadi contoh orang lain. Bayangkan. Jika ada orang penghasilannya sebulan cuma 2 juta. Tetangganya sebulan 10 juta. Yang 2 juta ternyata bisa membantu musola atau bisa korban. Yang gede pengen korban kok. Bisa nyumbang. Yang kaya mikir juga. Kenapa dia bisa? Saya tidak. Gara-gara ngelihat. Loh, tapi kan saya takut ria. Oh, tenang aja. Enggak susah, ada ilmunya kok. Gimana? Nyumbang berapa kamu tadi yang terang-terangan? Saya nyumbang 2 juta terang-terangan. Enggak usah susah. Sebut ke orang 2 juta biar orang ngasih tiru. Tapi saya takut ikhlas. Caranya gampang. Bukan ditarik 2 jutanya. Yang ditambah. Minimal 2 juta. Minimal 2 juta di tempat tersembunyi. Gitu aja, enggak susah. Pastikan begitu sudah. Ini ilmunya hari ini. Jadi jangan Anda tidak beramal. Anda terang-terangan, ini Bu, saya sedekah untuk bangun musola di sana. Alhamdulillah, 1 juta rupiah. Bismillah. Diam-diam kota amal, 1 juta juga. Terus begitu, beres. Nggak bisa dibohongi sama setan. Justru tanda ikhlasmu, di saat berani sedekah 100 juta rupiah, kamu juga berani 100 juta rupiah yang tersembunyi. Sampai sebagian berkata, gimana tobatnya ria? Lah, susah. Saya dulu memang berbuat baik itu, saya bangun masjid ini bukan karena Allah, memang kan saya tokoh. Saya ini bangun bukan karena Allah, nggak ikhlas bener ini. Pengen sanjung masjidnya pun nama saya. Astagfirullah, nama saya. Nama Yahya, Masjid Yahya. Wah, ini gimana kira-kira loh? Ada orang ngadu kita, betul, tapi nyesel. Memang saya nggak ngerti ikhlas Buya, tapi selanjutnya bahkan, oh, jangan dibongkar masjidnya, biarkan. Terus gimana? Ente bangun yang serupa dengan dia. Nggak ada yang tahu kalau kamu yang bangun. Oh gitu, iya. Beres, sudah selesai. Tobatnya adalah bukan istighfar, iya. Tapi berbuatlah yang serupa. Yang tersembunyi. Beres semuanya. Maka yang selama ini khawatir amalnya adalah ria, tidak usah pusing. Ingat, yang khawatir amalnya ria, disanjung oleh orang. Wah ini ahli tahajud. Wah tahajud hebat. Caranya gimana? Wah orang sudah nyifati saya suka sholat malam, Bu Yan. Selalu ngomong sholat malamnya hebat, gak merotos, itu sudahlah. Karena bang sholat malam sudah jadi stempel di jidatmu, sekarang duhanya aja deh, jangan 2 rakaat, jadinya duhanya 8, itu aja lah, selesai. Jadi gak ada yang ketahuan, jadi ditutup, atau sholat sembunyi, sholat yang tidak ada yang tahu, sebanyak yang ia lakukan. Kurang lebihnya seperti itu, kalau Imam Ghazali menggambarkan, memerangi riya adalah bukan justru kita meninggalkan amal, akan tapi berbuatlah yang serupa dengan model yang berbeda. Itu tanda kalau kita memang ikhlas. Seperti itu ya. Bersedekah dengan terang-terangan. Biar orang lain tahu, mengasih contoh kepada Anda. Dan agar terjaga sedekah terang-terangan, agar tetap ikhlas, maka langsung bersedekah sembunyi sebesar yang kita berikan di saat terang-terangan. Atau lebih. Kalau kurang masih diragukan. Minimal sama atau lebih. Semoga Allah berikan pada kita semua keikhlasan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga semua yang beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan mendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada.
Selanjutnya kita memasuki segmen tanya jawab. Kami akan memberikan kesempatan kepada para pemirsa dan pendengar. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya, Anda dapat menghubungi nomor interaktif 0823 4071 3338. Kami ulangi 0823 4071 3338. Namun sebelumnya kami akan membacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial terlebih dahulu. Baik Buya, pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Saya hamba Allah izin bertanya tentang kurban. Saya memiliki dana yang cukup untuk berkurban, namun saya tidak bisa melakukannya karena dana tersebut ingin saya gunakan untuk membeli tempat tinggal bagi saya dan keluarga. Sayangnya, dana yang saya miliki belum mencukupi karena hasil tabungan dari pekerjaan saya belum mencapai target. Apakah saya boleh meninggalkan kurban? Bagaimana hukumnya menurut Buya? Karena saya pernah mendengar bahwa berkurban diwajibkan dan terdapat ancaman bagi yang tidak melakukannya. Saya ingin mendapatkan pencerahan, apakah saya termasuk orang yang mampu untuk berkurban atau tidak? Terima kasih dan mohon jawabannya untuk pembelajaran saya. Mohon doanya juga agar saya tetap teguh dalam iman dan Islam. Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang harus difahami pertama, korban menurut jumhur ulama dari madhab kita Imam Syafi'i dan madhab Maliki, madhab Hambali adalah sunnah yang sangat dikukuhkan. Menurut madhab Imam Abu Hanifah adalah wajib bagi yang mampu, bukan semua orang, dengan syarat-syaratnya. Jadi yang tidak mampu korban, ya nggak usah korban. Karena memang tidak wajib, nggak mampu kok. Ya, bahkan yang mampu pun tidak korban, tidak dosa. Cuman keterlaluan, dia nggak bersyukur. Sunnah dalam madhab kita Imam Syafi'i. Ya, kita harus pahami sunnah. Yang kedua, korban itu sunnah setiap tahun. Kita khawatir bahasanya orang itu tuh memaksakan begitu karena memang belum berkorban. Sehingga menganggap korban seumur hidup sekali. Jadi belum korban sama sekali sehingga kebingungan urusan korban. Tidak, hamba Allah. Korban itu sunnah setiap tahun. Kapan ada bulan haji tiba, maka disundahkan Anda korban. Biarpun bulan lalu atau tahun lalu Anda sudah korban, datang bulan haji lagi, tetap disunahkan Anda untuk korban. Ini kesalahpahaman di kampung ini yang membahayakan. Menganggap korban seumur hidup sekali. Setelah itu sudah. Sehingga biarpun dia kaya raya, kalau ditanya, Pak Haji korban yuk. Oh sudah saya. Kapan? 10 tahun yang lalu. Ini kan problem ini. Makanya gara-gara salah paham ini ya, kalau orang awam salah paham ya nggak mungkin dong, kecuali karena dengar dari ustadznya yang salah paham juga. Sehingga di kampung itu pada penduduknya ribuan. Yang nyembelih kambing cuma 20. Ya pantasnya buat soto. Kuahnya saja yang berbanyakan begitu. Tapi di tempat yang kesadaran korban ada dan pemahamannya benar, ya hari raya korban itu betul-betul hari bersenang-senang, kambing begitu. Jadi seperti itu. Jadi Anda yang tidak mampu, maka tidak wajib korban menurut jumhur ulama. Bukan jumhur ulama, semuanya yang tidak mampu, biarpun madhab Hanafi yang mengatakan wajib, Anda menjadi tidak wajib. Apalagi untuk kebutuhan rumah Anda, kebutuhan yang sangat mendesak bagi Anda tempat tinggal. Nah, kemudian insya Allah tahun depan Anda sudah punya rezeki yang cukup untuk bisa menyembelih korban. Dan tolong budayakan korban. Semua dari kita hendaknya bisa berkorban. Korban. Ya, ibaratnya kalau anaknya 3, suami istri jadi 5. Kalau nggak bisa ya 4, nggak bisa 3. Paling tidak ya 1 kambing. Itulah. Jangan sampai kita tidak berkorban di keluarga kita atau di rumah kita itu. Allah alam bissawab. Baik, Masya Allah. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada hadirin jamaah yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Dari jamaah bapak-bapak 1 orang dan dari jamaah ibu-ibu 1 orang dengan 1 orang 1 pertanyaan. Dimulai dari jamaah bapak-bapak terlebih dahulu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izin bertanya Buya, bagaimana jika sebelumnya telah mengambil KPR rumah, namun belum paham akan ilmunya, namun seiringnya perlahan waktu itu kita sadar bahwa itu termasuk dalam hal riba, kita berencana ingin take over rumah tersebut kepada orang lain. Dan bagaimana hukum take over tersebut kepada orang lain,
Dan ketika kita berencana tersebut, orang tua kita berpendapat bahwa jika kita melakukan tersebut, jika ingin membangun rumah ataupun membeli, itu membutuhkan waktu dan biaya tidak sedikit. Jadi berkecambuk di hati kita bahwa kita ingin lepas dari suatu hal yang riba, tapi orang tua kita masih sedikit menentang akan tersebut, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang harus Anda syukuri pertama dan utama adalah kegelisahan di hati Anda. Banyak orang melakukan sesuatu yang ada riba nggak gelisah. Itu problem dalam dirinya. Anda setiap saat harus bersyukur. Alhamdulillah Allah memberikan kepada Anda kegelisahan. Coba ada orang biasa nggak gelisah. Na'udzubillah. Anda bersyukur. Allah beri kegelisahan, itu iman di hati Anda. Kemudian setelah itu, Anda bisa berkomunikasi dengan yang syariah. Bisa Anda alihkan ke yang syariah, biar yang syariah menyelesaikan terputus dengan urusan ribanya. Jadi bisa. Sekarang ada lembaga-lembaga keuangan syariah yang bisa mengcover itu semuanya. Jadi Anda sekarang berusaha, setelah itu berurusan dengan bank syariah. Dan itu biasanya caranya adalah itu semua dibayar oleh bank syariah, dibeli oleh bank syariah, kemudian Anda menyicilnya kepada bank syariah. Itu ada nanti takyif fikihnya, cara mensyariatkannya ada. Biarpun secara zahir mirip-mirip, akan tapi keyakinan itu menjadikan hati Anda tenang. Dan memang antara riba dengan keuntungan yang halal itu secara mata zahir mirip, tapi sesungguhnya ruhnya beda. Sehingga orang Yahudi waktu Nabi melarang riba itu mereka mengatakan, apa-apaan tuh Muhammad bikin aneh-aneh. Innamal bai'u mithli riba. Jual beli kan sama cari untung. Riba juga cari untung. Lihat persis. Di hari ini pun ada orang yang pengen menyamakan sesuatu yang dikemas syar'i dengan yang tidak syar'i. Sehingga innamal bai'u mithli riba. Sama. Orang Yahudi ngomong gitu. Apa sih bedanya? Orang ngambil riba dengan jual beli. Jual beli kan ngambil untung. Oh beda. Jadi Anda hijrah nanti pergi ke lembaga keuangan yang syariah untuk menyelesaikan ini. Sehingga Anda bisa menyelesaikan dua. Urusan dengan Allah baik. Urusan dengan orang tua juga baik. Karena tetap caranya sama. Hanya bedanya ditangani oleh yang syar'i. Dan kami himbau kepada siapapun, Anda harus punya kekuatan untuk menggiring orang kepada syar'i. Jika sebuah perumahan menjual kepada Anda tidak syar'i, Anda harga tawar dong. Anda jangan beli yang tidak syar'i, saya sampaikan. Justru untuk mendukung syar'i, Anda jangan mau beli perumahan yang tidak pakai syar'i. Saya sampaikan kalau Anda dengar suara ini. Biar apa? Biar gerakan menuju syariah mau. Satu. Yang kedua, jika ada masjid, pondok pesantren minta bantuan kok belum pakai lembaga keuangan yang syar'i, Anda jangan bantu. Kenapa? Dia tidak ada himmah untuk mengangkat syariat. Sebab kalau kita kompak mengedepankan syariah, maka semuanya akan bersyariat. Dan jangan lemah. Makanya kalau ada bantuan, kok tidak syar'i? Loh, apa yang diperjuangkan? Apa yang diperjuangkan? Oh, tapi kan di bank syariah masih ada kekurangan dan sebagainya. Loh, kalau ada kekurangan kita sempurnakan dong. Paling tidak di situ kita kenalkan dengan cara transaksi yang syar'i dan seterusnya. Kemudian juga ada banyak hal kemaslahatannya kalau dunia lembaga syariat itu. Misalnya apa? Investasinya. Apa? Kalau seandainya harus ada namanya mudharabah atau yang lainnya. Itu adalah misalnya kalau Anda mengambil dana untuk dikembangkan, nggak mungkin dibiarkan di bisnis yang haram kalau lembaga syariah. Jadi di lembaga syariah nanti uang Anda akan diputar sesuatu yang halal. Karena di situ ada yang mantu. Paling tidak ini saja sudah cukup bagi Anda. Coba yang bukan syariah. Ada perusahaan minuman keras segede apapun, kalau pinjam yang penting kan bayarnya. Kan begitu. Ya itulah. Jadi, kalaupun ada kekurangannya, kami himbau kepada semua kaum muslimin. Di dalam bank yang non-syariah, bank syariah. Kalau ada kekurangannya, yuk kita selesaikan bersama. Adapun bank konvensional, harapan kita adalah semuanya setelah itu bergerak melirik kepada syariah. Karena apa? Di Indonesia mayoritas kaum muslimin. Sehingga apa? Lebih indah lagi. Secara batin tenang, di hadapan Allah dapat ridho, bisnis tetap berjalan. Dan satu hal yang perlu Anda hadirkan di hati Anda jangan sombong dengan syariat. Kalau Anda masih melakukan sesuatu yang tidak baik, tinggal Anda banyak istighfar dan menyesali. Tapi jangan menjadikan itu boleh. Oh, enggak apa-apa. Lah itu Anda kesombongan. Cukup, ya Allah, aku masih di dunia keharaman, ya Allah, ampuni, saya ingin hijrah. Ini. Kemudian yang terakhir, bagi yang memang sudah masuk wilayah syariah, jangan sekali-kali Anda merendahkan saudara kita yang masih di dunia-dunia konvensional. Karena Anda tidak tahu apa yang ada di hati kecilnya. Kita banyak melihat orang menangis dia, ingin hijrah, cuman belum bisa.
hanya karena dia disekolahkan oleh lembaga tersebut, hanya karena terlalu besar uangnya sehingga tidak mudah kalau kita mencabutnya, macam-macam sebab, maka Anda pun tidak boleh suudon kepada mereka. Tapi doakan, ya Allah, semoga saudaraku ini segera terentaskan dari dunia konvensional. Lah, harapan kita, hei yang punya lembaga konvensional, sudah waktunya kita hijrah. Kaum muslimin di Indonesia in mayoritas. Nah, dan ketahuilah bahwa kalau sudah dikemas syariat, non-muslim pun akan nyaman juga. Tapi syariah yang benar ya. Lagi-lagi kalau ada kekurangan dalam dunia syariah ini, tugas kita untuk menyempurnakan bersama. Bukan untuk kita gembosi, apalagi kita lemahkan semangat orang untuk mendukungnya. Paling tidak Anda pertama yang mendukungnya. Sebagai seorang muslim, tanda keimanan di dalam hati Anda Allah alam bisawab. Baik, Masya Allah. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik Buya, telah masuk satu penelpon. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berselawat terlebih dahulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dengan siapa dan dari mana? Dengan hamba Allah di Palembang. Silahkan bisa bertanya langsung kepada Buya. Baik, terima kasih. Ini ada titipan pertanyaan, Buya. Bagaimana kalau ada orang yang berkata dalam tidurnya keluar Islam, namun tidak disengaja karena tidak bisa mengontrol dirinya karena tidur. Entah ngomong dengan jelas atau tidak, karena tidak diingat, Buya. Seingatnya itu bibirnya berbicara. Dia tidak ingat kalimat itu diomongi atau tidak, Buya. Itu bagaimana hukumnya? Terus kenapa ada Ustadz yang berkata kalau batas murtad itu ada 3 kali, Ustadz? Apa? Ada juga yang berkata tidak. Gimana? Ada Ustadz yang berkata batas murtad itu hanya 3 kali. Ada juga yang berkata tidak ada batasan. Itu bagaimana, Bu ya? Soalnya kami batas murtad 3 kali? Iya, Bu ya. Apa maksudnya? Soalnya kami ada dengar ceramah Ustadz, katanya orang murtad itu keluar dari Islam itu hanya boleh masuk Islam, terus keluar lagi hanya batasnya 3 kali, Bu ya. Sekali aja nggak boleh? Dari mana Ustadz itu aneh-aneh? Baik. Kan, saya tidak paham itu maksudnya. Terus masuk ke Islam lagi, murtad masuk Islam lagi. Gitu, baik, paham. Terima kasih, Bu ya, mohon penjelasannya. Yang pertama adalah dia tidur tidak sadar. Dia ngomong apa saja. Ya. Ngomong apa saja nggak dianggap namanya orang tidur. Jadi nggak akan dianggap dia murtad biarpun ngomong apa saja. Karena dia tidur, ngelintur, ngomong, nyebut ini. Dan dia tidur, dibangun kaget. Ya sudah, tidur jangan dibawa-bawa, namanya tidur hilang akal. Kemudian murtad, saya tidak paham maksudnya murtad 3 kali. 1 aja itu haram, nggak boleh. Bukan. Dan masuk neraka. Kalau intobat, biarpun 1000 kali murtad, tetap harus kembali kalau pengen selamat. Bukan 3 kali batasnya. Na'udzubillah, dia murtad lagi. Sampai 1000, biarpun yang 1000, tolong kembali. Jangan sampai kalau 3 kali nggak diterima. Tetap, kalau mau selamat, biarpun 1000 kali murtad, ya tetap kembali himbauannya. Jadi nggak ada batasan itu. Saya tidak paham maksudnya apa itu. Sekali murtad tetap nggak boleh. Sekali coba-coba deh. Nggak ada begitu murtad kok coba-coba. 2 kali, nggak ada. Biarpun 1000 kali sudah murtad, ingat, barangkali murtad pertama belum kuat imannya, balik lagi. Murtad kedua belum kuat. Murtad ke 100 baru kuat betul. Kembali, ya sah dong, nggak ada batasan. Cuman kalau mati dalam keadaan murtad, maka jangan main-main murtad. Mati waktu murtad, na'udzubillah. Jadi nggak paham saya dari mana bahasa-bahasa itu. Ya, Allah alam bissawab. Baik, Masya Allah. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik Buya, telah masuk kembali satu penelpon. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mari kita berselawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan siapa dan dari mana? Dengan hamba Allah di daerah Pinang, Tangerang. Silahkan bisa bertanya langsung kepada Buya. Baik, terima kasih. Izin bertanya, Buya. Saya izin bertanya tentang pemasangan hukum gigi crown. Apa itu? Jadi ada keluarga saya giginya itu dicabut bagian depan, sehingga ketika dia tersenyum itu gigi yang bolong itu terlihat, Buya. Kemudian ada rencana dari keluarga kami itu untuk memasangkan gigi palsu. Kemudian dokter itu memberikan pilihan gigi palsu yang ditanam, gigi palsu crown, dan gigi palsu pasang copot. Nah, kami pernah mendengar hukum kalau sesuatu yang
tubuh ketika nanti meninggal wajib untuk dibalik. Apa? Nah, jadi kami kalau ada sesuatu yang dipasangkan ke dalam tubuh ketika ya paham. Kalau meninggal harus lepas itu ya? Iya, Bu ya. Masya Allah. Salah paham itu bahaya. Salah paham itu bahaya. Itu gambarannya di kitab fikih itu pembahasan masalah Anda itu jangan cinta-cinta banget kepada dunia. Kalau mati pasti ditinggal, diwaris oleh keluarga. Termasuk gigi emasmu itu, kalau keluarga gak ridho harus dicabut. Bukan dicabut beneran, itu loh pembahasannya. Cuman kadang-kadang Ustadz tuh ngantuk ngomongnya ngelantur. Ini kalau Anda gigi emas, kan ada gigi. Dulu tuh kan gigi emas. Karena logam yang paling bagus emas yang tidak gampang rusak. Sah biarpun laki-laki pakai gigi emas itu. Cuman biasanya ketawa jadi gini. Karena biar kelihatan emasnya. Jadi gigi emas boleh laki-laki sekalipun untuk gigi. Karena gigi itu adalah emas logam yang bersih. Meninggal dunia, ya kalau ahli warisnya nggak ridho karena sudah miliknya ahli maka dicabut itu gigi karena ada nilainya. Itu harta karena aslinya itu tempelan. Cuman keterlaluan amat itu ahli warisnya giginya dicabut begitu ya. Ya terus krom nggak tahu apa itu. Kalau bernilai ya dicabut. Cuma itu kalau ahli warisnya nggak ridho. Tolong pahami mana ini. Ini bukan berarti harus. Jadi kalau gigi emas harus enggak, siapa bilang harus dicabut? Kok berubah kalimatnya itu? Ini hati-hati belajar ini kalau menyiksa ini mulai congkel giginya orang meninggal dunia. Enggak ada itu semuanya. Tolong difahami ya. Bahasa ulama kadang-kadang bahasa ustadz itu kita itu yang salah paham. Itu adalah jika ahli warisnya enggak ridho hartanya ditanam sama mayit, maka dikeluarkan. Ya keterlaluan amat giginya dicopot begitu. Biasanya itu digambarkan gigi emas. Kalau krom itu enggak pakai apa, kalau harganya lebih mahal dari emas, ya dikeluarkan. Tentunya itu adalah dengan syarat tidak merendahkan mayat dan sebagainya. Jika ternyata pengambilannya sulit dan sebagainya menjadikan terendahkan mayat ya keterlaluan amat tuh orang hidup ngambil gigi mau dijual berapa sih harganya. Nah, itu hanya pembahasan masalah jangan sampai kamu hubud dunia gitu saja. Biasanya sudah nggak dipikirin. Nah, jadi krom boleh apa? Gigi emas untuk menggantikan gigi boleh, sekarang nggak ada, lucu banget ya. Asik ya, Anda pengen yang giginya ompong itu pakai emas sebelah. Nah ini baik seperti itu ya. Itu pembahasan masalah urusan harta dan warisan. Bukan urusan babul gigi, bukan babul asnan, enggak, urusan waris peninggalan. Itu saja, wallahu a'lam bissawab. Baik, Masya Allah, syukran jazilan Bu atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada jamaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan, silahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertanyaan nggak kedengaran ya? Kedengaran, ya langsung ayo. Dengar banget, sangat dengar. Iya. Terima Kalau Anda kasih. diam nggak kedengaran. Pada beberapa tahun yang lalu ada keluarga yang minjem uang dalam kondisi memang untuk suatu keperluan. Beberapa tahun yang lalu sudah sekian lama. Kemudian ekonominya keluarga tersebut sudah bagus sehingga pihak yang menghutangkan berusaha untuk mengingatkan. Sampai 20 tahun kemudian masih belum juga tergerak, maka meminta orang terdekatnya minta kepada orang terdekatnya untuk mengingatkannya. Namun yang menghutangkan ini dituduh melakukan riya. Nah, apakah ini betul bahwa penagih ini disebut riya? Terima kasih. Yang pertama adalah kalau Anda pinjam uang, hati-hati. Jika terbetik di hati Anda ketidakmauan untuk membayar, ingat langsung disempitkan rezeki Anda oleh Allah. Sebab bentuk kekurang ajaran. Masa ditolong sama orang kok kurang ajar banget. Awas hati-hati ini, jangan sampai ada. Tapi begitu sebaliknya, kalau Anda pinjam uang, tapi saya harus membayar dan semangat membayar, maka ingat, Allah akan menolongnya. Ini harus dipahami, maka jangan sampai
pinjam uang, ingin lari. Makanya termasuk Anda yang pinjam uang itu yang minta bikin matre. Perjanjian, kalau saya pinjam, menunjukkan ketulusan Anda. Kalau Anda begitu nggak mau, berarti Anda nggak ditolong oleh Allah. Saya juga begitu, kalau saya ngutang sama orang harus hitam di atas putih hari ini. Kalau Anda nggak mau. Harus saya ini, dari itu. Satu. Nih, kedua adalah indahnya utang piutang. Kalau Anda meminjamkan uang kepada seseorang, lalu dia tidak mampu untuk membayarnya, maka wajib Anda memberi tempo. Nggak boleh memaksa. Karena niat Anda dari awal karena Allah. Maka Anda pun nggak boleh memaksa dia untuk membayarnya. Sehingga fanadhiratun wajib bagi Anda memberi tempo. Nah ini satu titik yang sangat sensitif atau gampang orang terjerumus. Yaitu ada tambahan riba itu kan gara-gara ini. Ya sudah kasih tempo tak unturin tapi nambah ya. Loh. Dia mah mau aja karena terjepit. Mencekik. Menari di atas kesempitan orang kan, atas luka orang. Baik jaga anak. Kalau memang dia nggak mampu, Anda kasih tempo. Tapi ingat, yang punya duit, punya utang harus segera bayar. Jangan nunda-nunda. Allah akan sempitkan rezekinya. Dan hatinya nggak bakal tenang. Nah, kemudian bagi yang mampu, kayak tadi itu, lah kok nggak bayar, dosa dia bisa direndahkan. La yul wajid yuhillu irdahu wa uqubatahu. Orang punya duit wajib. Ayul wajid orang mampu bayar tapi nggak bayar-bayar. Bisa diangkat ke mahkamah, rendahkan dia. Biar diangkat. Tapi nggak usah kita ngambil sendiri, ribut nanti. Ajukan ke mahkamah. Kalau memang ada hitam di atas putih. Jadi kita menagih sah-sah saja. Asalkan tidak dengan kebencian lah. Menyentagih saja wajar. Nah, kemudian, karena Anda waktu minjamkan ikhlas. Orang ikhlas itu paling nyantai kalau dibilang riak. Lah Anda itu dibilang riak saja kok gelisah, itu memang riak berarti. Dibilang riak saja kok pusing misalnya. Dibilang riak. Loh, terus kenapa? Memang jadi riak cukup dibilang riak. Kadang orang dibilang riak saja sudah gelisahnya ke perang dunia. Riak ya, nagih-nagih riak. Apakah kalau Anda tidak riak dibilang riak jadi riak? Makanya tanda Anda tidak ikhlas itu di saat dibilang riak Anda gelisah. Pengennya Anda dibilang ikhlas, begitu kebalikannya, sederhana. Ya dibilang riak ya memang apa? Kenapa kok pusing? Tanya sampai ke yang bersangkutan. Dibilang riak saja kok pusing. Kenapa pusing dibilang riak? Dia menagih, nyuruh orang yang nagih, dia riak. Alhamdulillah, sudah saya minjemin duit, dibilang riak, alhamdulillah. Semoga diterima amal gitu saja. Makanya ingat, tidak usah gelisah dibilang riak. Sama berbuat baik dibilang sok aja gelisah. Sok alim, itu sudah berubah, jadi nggak alim. Sok soleh, jadi nggak soleh. Anda ini berbuat karena manusia. Dibilang sok, Anda gelisah, berarti memang Anda berbuat karena manusia. Contoh, berbuat baik begini langsung serem. Wah, sok banget nih, sok alim, sok soleh, sok. Dibilang sok saja langsung berubah, berarti memang Anda berbuat bukan karena Allah. Kalau berbuat karena Allah, ikhlas dibilang riya, alhamdulillah. Justru orang itu pengen, orang ikhlas itu pengen disebut riya, biar nggak kelihatan amalnya. Untuk menutupi keikhlasannya, dibilang riya, alhamdulillah, dibilang riya. Nggak usah gelisah. Nggak usah mikir siapa-siapa. Kemudian juga jangan mikir riaknya orang, mikir riak di sendiri. Seperti itu ya. Insya Allah ditagih yang benar. Kalau ternyata dia nggak mau, kita doain, kasihan orang yang punya utang tapi tidak bayar-bayar. Manusia yang akan sengsara. Karena apa? Dia nggak tahu budi dia. Dan memang banyak orang punya utang seperti itu. Modelnya model susah bayar utang. Sampai yang punya uang itu datang ke tempatnya. Ini kan kurang ajar banget. Mestinya datang nganterin, dok, lihat. Kalau manusia dengan utang mengentengin, susah nyungsep hidupnya. Karena dia zalim kepada orang yang minjemin kok. Kalau memang Anda tidak punya duit, Anda datang minta maaf, assalamualaikum, saya belum punya duit dan sebagainya. Apalagi sudah mampu, hati-hati, terhinakan nanti. Dan ternyata antara orang pelit meminjamkan dengan orang yang pinjam gak bayar-bayar, lebih banyak yang pinjam tidak bayar-bayar. Sehingga semula saya mencurigai orang kaya ini pelit minjamkan. Sehingga orang fakir pada kerepotan. Ternyata satu orang kaya, ada orang fakir pinjam, satu orang kaya satu, 10 orang fakir pinjam gak balik-balik. Bukan gak balik, dicari gak ada. Kalau seandainya ngomong pun enak. Jadi banyak di antara kita sudah fakir, nyungsep dengan akhlak yang jelek. Kalau memang kita fakir, iya, tapi tolong berakhlak mulia. Kalau pinjam, kita sampaikan saya belum bisa dan sebagainya. Kalau dia dengan benar bisa saja dengan akhlak mulia, Allah buka hatinya punya duit, aku maafkan kau. Cuman mengakhlak gak benar. Sudah pinjam duit, kadang-kadang Masya Allah, telepon direject, ngomong kasar,
dan sebagainya. Masya Allah. Sampai akhirnya menjadikan orang kaya itu malas minjemi. Kenapa? Pengalaman pahit dengan si jelek ini. Akhirnya, aduh takut nanti minjemin, nggak enak lagi. Ini nggak enak lagi. Makanya saya marah begitu. Orang kaya pelit juga nggak menjual jelek. Allah yang mengatakan jelek, bakhil kan pelit. Coba hati-hati. Jangan bikin orang nggak bisa berbuat baik gara-gara perilaku Anda. Anda nggak mampu sampaikan. Siap, bisa jadi dibuka hati banyak orang. Suatu ketika, coba minta maaf. Saya dengan kesopanan Anda, tahu doa Anda, bebasin. Mau cuma berapa juta saja, bagi dia mah enteng. Sehingga kadang mereka tuh nggak perlu apa, perlu keinsafan saja, nggak perlu duit ya kok. Mereka orang kaya raya kok. Cuman dasar peminjam duit itu banyak yang akhlaknya jelek. Di sana memang ada orang kaya pelit, akhlaknya jelek. Ya yang kita jelekin, ya yang akhlaknya jelek. Kalau Anda memang tidak mampu, banyak doain. Jangan sampai sudah tidak mampu, akhlaknya nggak benar, kok diborong. Miskin akhlak, miskin fulus. Jika miskin fulus, kaya akhlak. Seperti itu. Yang punya utang semoga dimudahkan dalam bayar utang. Tapi yang benar akhlaknya, yang pernah minjamin duit, hati-hati. Jangan kau jadikan itu ajang neraka. Jangan meribakan ya. Kalau orang pinjamilah dengan cinta dan kasih sayang. Kalau nggak mampu, beri tempo. Walaupun mampu dia sulit, ya doain. Nggak usah marah-marah. Nanti berubah jadi marah. Amal Anda tidak terima oleh Allah. Rugi dong minjemin. Sudah duit nggak balik. Pahala hilang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik Buya, kembali kami bacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Saya hamba Allah izin bertanya. Kami memiliki 4 anak dan saya sudah menceraikan istri sebanyak 3 kali. Namun kami belum mengurus surat cerai. Istri saya menikah sirih dengan seorang pria dan ternyata pria tersebut sudah memiliki istri sah dan sedang hamil. Istri saya memutuskan untuk mengakhiri hubungan dengan pria tersebut karena adanya penipuan. Istri saya ingin kembali ke suami pertama. Pertanyaannya, apa yang harus suami pertama berarti dia kan? Iya Bu ya. Terus? Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh suami dalam posisi saat ini? Istri kami sekarang tinggal bersama anak-anak pertama kami. Mohon penjelasannya untuk situasi ini. Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hidup tidak hanya dengan fikih, tapi hidup harus dengan akhlak juga. Hidup dengan etika juga, akhlak. Kalau bahasa fikih masih sederhana. Hidup dengan tarbiyah juga. Kalau bahasa fikih, kan sederhana. Istri dicerai 3, berarti tolak bain kubro. Nggak bisa kembali, kecuali istri menikah lagi. Setelah masa iddah berakhir. Masa iddah berakhir, nikah lagi dengan laki-laki baru. Terbohongi menurut dia. Nggak terima, sudah berhubungan suami istri. Dicerai sama istri suami yang kedua. Setelah cerai suami kedua, selesai masa iddahnya, boleh kembali yang pertama. Itu secara fikih. Secara fikih kan begitu. Kalau dalam dunia tarbiyah, kami akan bertanya, Anda ini kenapa laki-laki kok gampang nyerai 3 ini? Apa sebabnya? Ini tak marahi dulu Anda ini yang bertanya. Kok remeh banget cerai itu? Cerai itu untuk belajar. Sekali cerai untuk belajar. Untuk membenahi. Baru 2 kali membenahi. Nggak bisa dibenahi 3 kali. Sebab kalau ini permasalahan belum diberesi, dia balik lagi kepada Anda. Anda cerai lagi besok. Uang permasalahan di Anda atau dia. Beresin dulu dong. Ini masalah tarbiyah. Apa yang menjadikan Anda cerai? Kembali mah gampang, secara fikih kan gampang. Urusan surat ini babnya beda. Yang penting secara syariat, dia sudah dicerai oleh suaminya, sudah sudah hubungan suami istri dalam bahasa fikih kita. Kembali boleh setelah masa iddah berakhir dicerai. Cuman Anda ini kenapa kok sampai cerai begitu? Yang kami tangkap Anda mengharap dia kembali. Dan kami menanggap dia istri perempuan itu juga pengen kembali. Cuman kenapa rumah tangga kok pakai cerai 3 itu? Enggak ada kalimat lain yang lebih indah dari kalimat cerai. Laki-laki kok pada bebel semuanya itu. Ngerayu istri aja pakai ancaman cerai. Saya enggak, ini karena Islam enggak begitu. Sanjungan perlu. Jangan dikit-dikit cerai 3 lagi. Setelah itu nyesel. Ya? 3 nyesel. Punya anak 3 lagi. Astagfirullah. Nah ini justru ini cambuk yang harus saya berikan pada Anda. Sebab caranya dulu apa? Beresin dulu. Jangan rujuk-rujuk dulu. Rujuk cuman bedanya ini rujuk yang sekarang ini Anda harus akad baru lagi ke pengantin baru, 2 saksi dan sebagainya. Tapi kalau rujuk di masa iddah tolak 1, 2 langsung rojak tuki aku kembali kepadamu wahai ya sayangku, jadi begitulah. Itu sah. Tapi kalau sudah terpisah begitu ini harus pakai akad baru nanti. Ya seperti itu. Jadi fokus Buya bukan masalah fikihnya. Fikih masih sederhana beres. Karena dia sudah menikah lagi.
Kemudian setelah dicerai. Kemudian juga pertimbangan Anda itu bukan hanya karena dia berbohong dan sebagainya. Kalau ternyata suami yang kedua itu baik, biarpun Anda jadi istri kedua, kalau baik, mencukupi, nggak pernah ini, ya nggak usah Anda kembali kepada suami yang kasar itu. Atau yang ini. Jadi keindahan itu bisa Anda cari-cari melalui dengan kesenangan hati Anda sendiri. Nah, artinya pertimbangannya seperti itu. Kalau malah suami saya kedua kan berbohong lah. Ya. Tinggal bagaimana menatah itu untuk memaafkan. Mungkin bukan berbohong, hanya tidak ngasih tahu Anda saja kan. Atau waktu itu Anda terlalu menggebu-gebu, sehingga dia belum bisa ngomong, sudah Anda iyai kan begitu. Ini bisa saja laki-laki berani menikah lagi itu kadang-kadang karena beraninya perempuan untuk nantang. Saya salahkan juga Anda ini. Saya pengen nasihati semuanya. Jadi Anda melangkah harus pasti, berpikir, merenung seperti itu. Nah, kenapa sudah halal ini? Saya tidak menganjurkan perceraian kok. Lebih baik berdamai dulu. Ada pun suami yang telah mencerai 3. Nah, ya sudah dihukum mencerai istrinya 3, ya biarin dia jomblo. Sama gampang cerai-cerai. Anda ini yang bertanya ini loh. Gitu. Tapi mungkin ya, kalau saya marahi begini bukan marah beneran. Saya marahi kepada selain Anda juga. Maksudnya ada orang model-model begitu tuh yang saya udah. Ini demi cinta, demi kebaikan ya. Seperti itu. Bahasa fikih masih sederhana. Akan tapi dia fokus kepada kenapa Anda kok gampang mencerai. Dia memang bandel, kurang ajar, ya sudah. Kalau benar bandel, kurang ajar, ngapain juga Anda harap lagi setelah itu? Kan aneh Anda itu. Gitu loh. Jadi Anda yang cerdas dikit lah. Gitu loh. Tapi kalau Anda perlu nolong dia, sudah punya anak dan sebagai pertimbangannya. Tetap problem perceraian dulu harus selesaikan dulu. Sebab nggak ada artinya kalau tidak. Nikah lagi, besok berantem, cerai lagi. Seperti itu. Akhirnya kayak main-main nanti. Suruh nikah lagi istri. Nikah lagi. Balik lagi. Nikah. Apa itu? Ya kan? Semoga Allah menjaga semuanya. Yang rumah tangga indah. Yang mencerai sekedar menemukan jalan yang damai, indah. Tidak ada dendam, tidak dendam, tidak ada permusuhan dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Syukran jazilan Buya atas jawaban-jawaban dan penjelasannya. Baik, Buya dapat ditutup dengan pengumuman dan doa keberkahan. Tafadhol, Buya. Yang pertama masalah korban. Sudah berapa banyak yang sudah menyiapkan dirinya untuk berkorban? Korban tak kambing, bukan korban perasaan. Korban kambing, nyembelih kambing atau sapi. 1 orang 1 kambing. Anaknya 5 ya 5. Kalau tidak punya ya bapaknya saja. Atau 2 semampunya lah. Tapi jangan sampai Anda tidak berpikir tentang korban. Ini adalah ibadah besar yang hanya ada di bulan haji. Di hari lain nyembelih korban, nyembelih kambing, pahalanya tidak segede saat itu. Adapun yang ingin berkorban di pesantren, kita juga nyiapkan pelayanannya. Anda bisa berpesan kambing segede apa, ukuran berapa, langsung ke 0821 2078 9344. Atau bisa langsung nanti rekeningnya pesanan sesuai dengan harga yang ditentukan ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 751 222 9918 atas nama Korban Al-Bahjah Korban 451. Santri baru khariji, anak-anak luar yang dekat dengan pesantren ini, yang ingin belajar, maka dibuka pendaftaran mulai 6 Dzulqa'dah sampai 6 Dzulhijjah. Jadi 6 bulan haji sudah ditutup ya. Atau 26 Mei sampai 25 Juni. Yang ingin tahu informasi lebih dalam lagi ke nomor handphone 0821 08251 1744 1001 alamat LBD Al-Bahjah Cirebon. Kemudian program orang tua asuh. Kami gugah Anda. Program terbesar di Al-Bahjah adalah setelah mereka masuki jenjang terakhir tafakuh, setelah itu taibah. Karena mereka sudah mendekati kelas untuk menjadi ustadz dan ulama. Mereka sudah dibekali ilmu. Maka mereka akan kita manja dengan belajar. Dan itu perlu dari guru yang kita datangkan. Kemudian juga fasilitas-fasilitas yang lainnya. Maka kami gugah Anda. Khususnya yang nggak punya anak. Atau pengen punya anak banyak nanti di akhirat kaya raya. Jadikan mereka anak Anda. Jangan fakir nanti di akhirat. Jadilah Anda orang tua asuh. Nanti ada program yang mengambil. Saya mengambil 1. Saya mengambil 2. Saya mengambil 3. Masya Allah yang rutin sampai selesai S1. Kalau perlu sampai S2. Karena harapan Buya anak-anak di sini setelah S1 ngambil S2. Yang syariah. Khususnya yang pendidikan syariahnya itu. Jadi sampai alim benar. Dan mereka akan bermanfaat nanti. Anda harus berdong. Ada yang mampunya sebulan 1 juta, 2 juta, 3 juta. Oke. Yang penting jangan sampai Anda fakir di akhirat nanti. Ayo menjadi orang kaya di akhirat, sisihkan. Khususnya Anda itu. Yang anaknya badung, bandel dan sebagainya. Wah ini, jadikan mereka anak-anak Anda, berkat Anda ngurusi
anak-anak hebat ini, maka anak Anda insya Allah akan menjadi baik. Baik, kemudian langsung saja yang ingin bergabung ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 777-555-0052 atas nama orang tua asuh Al-Bahjah, kode bank 451, atau hubungi 0811-223-4447. Mari kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang keadaan kami. Ya Allah, jaga hati kami. Puji syukur kepadamu ya Allah, telah Kau mudahkan kami melakukan banyak kebaikan ya Allah. Dan sungguh kami tidak akan mampu melakukan satu kebaikan pun kecuali pertolongan darimu. Maka kami mohon, kami tidak ingin amal kami sia-sia. Maka berikan kepada kami keikhlasan ya Allah. Ikhlas hanya darimu dan hanya Engkau yang tahu. Ikhlas hanya darimu dan hanya Engkau yang tahu ya Allah. Maka berikan kepada kami keikhlasan dalam segala kebaikan yang kami lakukan ya Allah. Jauhkan kami dari riya. Ya Allah, jauhkan kami dari riya. Ya Allah, jauhkan kami dari ujub. Ya Allah, jauhkan kami dari segala macam penyakit hati ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, mudahkan kami kelak untuk melihat amal baik yang kami lakukan saat ini ya Allah. Kami ingin melihat di alam barzah kami. Kami ingin melihat di surga nanti ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari riya. Dan kami mohon ya Allah, ampuni keriaan kami ya Allah. Dan berikan ketulusan di hati kami. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Ya Allah, kami mohon, ya Allah, ampuni kami dan ampuni mereka semuanya. Dan kami mohon, jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Dan kami mohon, jauhkan kami dari benci, dengki, dendam di antara kami ya Allah. Maka kami mohon, jika ada hamba-Mu yang berbuat zalim pada kami, menyakiti kami, memfitnah kami, menggunjing kami ya Allah, kami mohon ampuni mereka, jangan hukum mereka ya Allah. Kami tidak ingin ada orang masuk neraka karena berbuat salah kepada kami. Dan kami mohon, berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ketulusan, keikhlasan ya Allah. Berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Dan kembalikan kepada mereka, keluarga mereka, anak keturunan mereka dengan segala kebaikan, baik di dunia ataupun di akhirat. Dan kirimkan kepada kami hamba-Mu yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu ya Allah, yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami bersama mereka. Dan kami mohon, jangan tinggalkan kami ya Allah. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Kami ingin bersama mereka itu ya Allah, para ahli surga-Mu ya Allah. Dan kami mohon, yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki, yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Jauhkan dari percekcokan dan perselisihan ya Allah. Rumah tangga yang indah dengan anak yang soleh-solehah yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, jauhkan kami dari riba. Dan jauhkan kami dari riba. Jauhkan kami dari riba, siapapun dari kami, entaskan kami dari riba. Jika ada di antara kami yang masih dalam kubang keidaan riba, sungguh ya Allah, pandang mereka dengan kasih sayang-Mu. Entaskan dengan dari riba, ganti dengan modal halal penuh berkah yang lebih banyak ya Allah. Engkau Maha Kuasa untuk itu semua. Bagimu sangat mudah ya Allah. Ya Allah, sangat mudah ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan pada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.